Jalan-jalan, you gas, you. Kamu Tadi ya? kan suara dua, suara satu. Ini suara apa? Suara hati. Suara apa? Asik. JJYG, JJYG, jalan-jalan, you gas. Masih penasaran kan ini kemana? Iya, mau kemana sih? Aku tuh pengen ngajak Kakak Boyen sama Bang Ebel untuk berkarya. Berkarya? Kita ini berkarya nggak macam. Kita, untung ada kalian berdua. Kamu yang lain. Minum nih. Nggak latihan bilin, coba tuh dibilin masuk. Coba dibilin masuk ya. Kenapa gitu? Tuh ada Bel kan, pasti kan kalau lu di mana-mana Kenapa sih ada nyautin. Kenapa ada suara Bang Ebel? Kenapa? Apa? 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 Kota gini. JJYG, JJYG, jalan-jalan, you gas. Jadi aku pengen ngajak Kak Boyen sama Bang Ebel untuk berkarya di sini. Pokoknya kalau udah kesini, kita mau explore tentang kreativitas. Oh, kita jadi mau explore kreativitas. Iya, jadi aku jamin dari sini, habis dari sini kreativitas kalian makin berkembang, makin seru dan makin keren lagi. Berkembang ya? Ini ada hubungannya sama Apa tuh? polisi. Kenapa polisi? Kan kita nangkap. Ada hubungannya sama apa tuh? Pemadam kebakaran. Oh itu. Nyulam. Bukan. Apa dong? Ini. Langsung masuk ke Sesar. Yo. Kita ngerepotin. Gak apa-apa, senang dikunjungi. Makanya Salam kenal dari kita bertiga, kita Pak. dapat informasi ini dari Bang Kiki. Iya, saya sering lihat di sini di Instagram di mana-mana bahwasanya ada tempat yang mengkreasikan bambu jadi alat musik. Makanya saya penasaran mau ngajakin abang sama kakak saya ke sini, Bapak. Terima kasih sudah berkunjung. Sama-sama, terima kasih juga, Pak. Saya kenalan nggak sama Bapak siapa? Saya Endros Juanda. Pak Endos Wanda. Pak Endos, saya boleh bertanya nggak Pak Iya. Endos? Ya. Ini tuh sudah berdiri dari tahun berapa? Resminya kalau Lembaga Pendidikan Seni Nusantara didirikan tahun 2002. 2000. Oh, 2002. Resminya. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Manggarai. Oh, dulu di Manggarai. Manggarai, anak Manggarai. Jalan Sawarunto. Betul. Di sana. Di Manggarai. Sampai tahun 2012. Oke. 10 tahun ya? Ya, di sana 10 tahun, terus setelah itu kami pindah ke sini. Ya, karena di sana nggak terbayar lah sewaannya. Jadi kami cari tempat di sini. Oh, jadi pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor. Maaf ya, biasanya kan orang tuh berpikir bahwa bikin gitar itu atau bikin alat musik itu ada pakai kayu. Kenapa bisa kepikiran bisa pakai bambu? gitu. Begini, karena pertamanya ada beberapa hal ya. Iya. Pertama bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan bambu. Iya, betul, sepakat, Pak. Kita pakai bambu runcing. Ya, dari zaman dulu sampai Benar. sekarang. Secara alami maupun secara kultural. Iya. Jadi bambu itu lekat sekali dengan kita lah. Iya, hari-hari kita juga pakai bambu. Iya. Kayak buat nanak nasi pakai bambu. Benar. Ya. Ya,
getek tahu deh. Getek, Getek, kereta tahu, ya, tahu. bambu. Iya, iya. Itu juga pakai bambu. Saya dulu pernah tinggal di Jakarta 1 tahun. Ketika saya SMP kelas 2. Mungkin kalian belum pada lahir. Saya Belum lahir ya. Ya, itu tahun 63. Wah, Oh, saya di mana ya Pak waktu itu ya? Iya. belum lahir. Kita masih di mana waktu itu ya? Ya, oke. Nah, tapi satu waktu saya ke Amerika, ke Thailand, ke Jepang, lihat pengembangan teknologi bambu. Oke. Ya, di Amerika ada namanya Bambu Revolution. Bambu Revolution. Ya, itu gedungnya gede banget ya dengan semuanya bambu. Dari mulai pintu, lantai, dinding, langit-langit. Oh, ya? Semua bambu. Nah, Amerika yang negara miskin bambu, Iya. kok mengembangkan teknologi bambu begitu canggih? Kenapa nggak di Indonesia Kenapa dikembangkan? kita Nggak pernah bikin. Iya, di belakang rumah saya kan rumpun-rumpun bambu. Betul. Ya memang banyak ya orang tua kita menjadi rumah, jadi tahu nggak hihin? Kipas. Kipasnya, kipas sate, Iya, iya, yang iya. untuk masak, Iya. sebenarnya ya untuk tanaman. Iya. Ya, tapi saya mencari mengeksplor untuk teknologi baru. Seperti halnya kurang lebih yang saya lihat di Jepang, di Amerika, di Thailand Iya. pada waktu itu. Jadi, nah saya kan bukan seorang pengrajin mebel atau Iya. arsitektur. Iya. Jadi saya ngerti lebih ke kesenian. Iya. Karena itu saya coba bisa nggak membuat alat musik profesional dari bambu. Wah, keren. Keren. Pak, kalau Sangat kita menginspirasi. boleh nanya nih, alat musik apa yang pertama kali Bapak pikirkan, oh ini bisa sepertinya dijadikan alat musik dari bambu? Nah, tadinya saya membuat alat musik seperti kayak gambus gitu ya, Iya, dimainkan anak-anak. Nah, bisa saya tunjukkan ya. Iya. Ini nih. Awalnya kan kami kan lembaga pendidikan seni. Iya. Jadi membuat kurang lebih seperti ini. Hanya bisa sederhana, bisa dibikin oleh para siswa, para guru Iya, di sekolah untuk tahu di mana senarnya, di mana bridge-nya, resonatornya apa gitulah. Jadi itu sebetulnya metodologi atau ilmu pendidikan lah ya. Betul, Pak. Yang bisa diterapkan sama siswa-siswa ya Pak ya? Iya. Bikin diterapkan prakarya untuk gitu, siswa-siswa. alat musik. Nah, ini kan berbunyi lah. Bunyi jadi enak ya. Ya, enaknya tidak tahu ya, tapi pokoknya berbunyi. Ya. Enak. Ya. siap. Coba, Oh, Bel. boleh. Ya. Keren banget. Ini Coba kan tuk, bisa tuk. dibikin sehari. Ya. Ini kalau ini bisa dibikin Bikin sehari. sehari ya? Masa hari, Di Pak? dalam kelas Sehari? anak-anak bisa membuatnya. Ya. Tapi jujur bikin gitar itu butuh proses yang luar biasa. Itulah ya setelah saya ingin membuat gitar yang layak dimainkan oleh orang-orang profesional. Benar. Itu prosesnya lama sekali. Karena gitar kan ukurannya sangat spesifik. Betul. Benar. Ada tiga persyaratan untuk bikin alat musik bagi saya. Iya, apa Yang persyaratan? pertama adalah suaranya bagus. Suaranya bagus. Nah, untuk mencapai suaranya bagus kan kita harus belajar ilmu akustika. Betul. Benar. Ada resonansi suara juga. Itulah tembangan seberapa, bagaimana besarnya dan lain-lain. Kedua, dimainkannya enak. Nyaman. Benar, nyaman. Kalau dia nggak enak dimainkan, siapa yang mau mainin? Benar. Ya. Benar. Kalau nyaman enak main Iya, dia. Benar. jadi ukurannya harus persis sama dengan itu, Iya. dengan yang normal. Nah, yang ketiga tahan lama. Nah, itu Pak awet ya. Kalau hanya 1 tahun terus rusak kan Sayang ya. sayang, pengalaman dan lain-lain. Itulah yang kami lakukan sampai sekarang. Bapak, di atas kan tempat workshop ya? Iya. Tempat produksi. Tadi ada beduk juga apa gimana? Boleh lihat nggak sih? Itu di sana. Coba kita Ayo gimana Oke, tuh? oke, Gimana oke. tuh? Ayo. Oke. Gokil. Wah. Keren banget. Bang Ya. Ebel, Kak Boyen, itu Ya. tadi penjelasan si bapaknya bikin kita jadi lebih ngerti ya. Benar sekali. Banget ya, inovatif banget. Kita jadi ngerti banyak jenis bambu ternyata yang bisa buat alat gitar. Dan Betul. aku akan Alat musik apa. menyayangi bambu-bambu biar aku bisa menjaganya untuk membuat sesuatu. Sayangin istri kamu dulu baru bambu. Oh iya, oke. Sayang aku nggak tapi. Aku akan sayang kamu juga dan aku pasti akan sayang semua orang. Betul. Oke. Kita jadi pengen ini, aku juga jadi Penasaran pengen ini. nanam bambu tau? Karena bambu. Karena bambu itu banyak banget manfaatnya ya. Banyak. Ini misalnya rebungnya bisa buat sayur,
Oh Iya iya kan? bener. Terus bambunya bisa buat jadi alat musik. Bener, Iya, setuju. bener. Ya kan? Daunnya bisa buat bacang. Bener, semuanya Bener ya? banyak banget manfaatnya. Ini kalau sekarang ini tempat apa sih, workshop nih berarti? Ya, ini tempat yang bambu tadi kita ada beberapa yang sudah dipilih untuk bahan seperti beduk dan gendang. Beduk juga dibikin. Iya, ada kita di bawah ada beduk yang besar banget. Nanti kita lihat di bawah. Kalau yang ada di Iya. sini yang mungkin sekiranya udah mau jadi atau lagi proses, ada apa nih di sini? Nanti ada di ruangan sebelah. Oh beda lagi. Udah. Nah kalau ruangan ini ruangan apa nih kalau Ini boleh tahu? ruangan stok, tapi sebelum kita masuk ruangan kita pakai ini dulu ya. Oh celemek ya. Iya. Oke, Celemek terima itu kan kasih. berarti celana secelemek kan? Oh beda dong. Maksudnya dia, ini gimana sih? Celemek itu adalah untuk menjaga kita dalam kotoran. Betul, biar nggak kena debu. Supaya kita tetap higienis ya. Karena debu, Banget, kamu salah itu. debu bambu kan takut digendong. Bener gak sih? Tapi bener nggak kalau kayak gini suka kesusuban juga? Kesusupan apa tuh? Kemasukan kayu gitu dari bambu gitu nggak ada Iya, ya? takutnya ada yang orang alergi kan. Iya bener. Salah. Emang kurang ajar kamu ya. Oh begini. Salah, nggak begini. Sini. Nih, satu. Oh begini, yang bener. Ayo Pak, kita jalan aja deh Pak. Kita masuk ke dalam nih langsung Boleh, Pak. yuk. Ya, Boleh. mana nih, Pak? Ayo kita ke dalam, let's go. Yuk. Mana nih? Jadi kita kemana sih? Satu. Kamu. Jangan berdua. Ayo masuk kita Ayo. masuk. Ya. Mana sob? Oke, nah ini ada. Coba. Oke, ini sekarang berarti ini tempat apa nih Om Ivan? Ini tempat bambu yang sudah dihaluskan untuk bahan beduk. Oh sorry Bang Ivan, berarti Beduk. ini adalah Enggak, bambu. Ini bahan gendang ya, bahan gendang. Jujur, Bambu ini gendang. bambu berarti. Bambu yang tadi yang dilihat kasar yang sudah dipotong dia dihaluskan. Oh, udah di amplas gitu ya? Kayak. Betul. Nah, ini emang ada alatnya nggak sih Kak, kalau mau ngalusin? Ada alatnya, Namanya ada apa? sendernya. Sender. Iya, Ini namanya, Sender. Sini ya? Oke. Pengalus ada di depan tadi. Oke. Oh, pengalus ada di depan. Ada di lagi, depan, ya. nanti dimasukin. Kita kalau ngeliat ini bentukannya udah kayak kayu ya. Udah kayak Kalau dilihat di TV, Masih di- mentah di tadi bambu. kamera juga pasti kelihatannya kayak kayu, tapi ini sebenarnya bambu. Bambu. Keren banget. Ini yang sudah diproses yang sudah berlama-lama. Dan udah diproses segini-demikian Bener. rupa Bang Betul. Eben. Sampai garam-garamnya pun tidak ada. Kok nggak ada garamnya di madu? Di madu. Bambu. Ini kan di bambu kan dihilangin kan garamnya kan Pak? Bukan, maksudnya dihilangin So tahu. apa ya So tahu. kadar-kadar yang memang dia tidak biar kuat dan tidak dirayap. Nah itu maksud saya. Oh, supaya nggak dirayap. Biar awet, biar nggak peot. Selanjutnya kita kemana Mas Bang? Mana-mana Kita dulu langsung nih. ke stok bahan. Kenapa sih gitar itu bisa mahal dan seperti apa sih mekanismenya? Langsung kita lihat ke. Oh, Terus seru nih. mekanismenya. Makasih banyak Sama, Bang Eben. sama. Mau bilang makasih sama Mas Keren Eben. banget kita dapet Makasih, ilmu Pak. nih. Makasih banyak ya. Jadi tertarik nih mau bikin gitar. Pengen. Mau. Ayo kakak abang. Ayo let's go. Hai, halo Halo Bang. Nah ini Mas Bobby. Halo Mas Bobby. Nah Halo. ini dia luthier di sini yang Lutir itu apa Bang? Itu apa? pembuat gitar, pembuat gitar. instrumen, Pembuat pembuat pengrajin. instrumen. Dan dia yang menyiapkan bahan-bahan yang ada di sini. Ini apa, itu apa, nanti Mas Bobby juga bisa bantu menjelaskan sedikit. Mas Robi, saya pengen menanyakan, ini apa? Ini apa? Ini anduk. Anduk ya, oke. Anduk. Dia bener anduk. Salah. Nah, tadi pas kita datang nih, Mas Bobby lagi sibuk nih, lagi Oh, gini. iya, seru Walaupun nggak ada lawan ya sendiri sibuk, Iya. sendiri aja sibuk. Itu Mas Lagi Bobby ngapain Mas Bobby? Sibuk di mana nih? Tadi tuh lagi gitu, lagi gitu. Enggak, kita menanya, itu tuh apa sebenarnya? Ini tuh lagi ini side bagian samping gitar. Oh, saya namanya bagian samping. Yang kalau ngeliuk-ngeliuk itu. Ini. Ini belum jadi Mas Robi. Belum. Bobby. Ini tuh bikinan dulu ya. Ya, Bikinan display. dulu, Lama Ada sana, Mas bikinan. Bobby. Jadi Mas Bobby sini Mas Bobby. Sorry. sering aja digantung di sini biar kita lihat seberapa jauh perkembangan dari awal bikin sampai sekarang. sekarang. Gitu. Oh, jadi biar yang tahu. dulu-dulu, yang awal Oh, tuh keren bikin banget kayak sejarah-sejarahnya ya begini. Yang Jadi ada sekarang perbandingannya bagaimana? dulu sampai sekarang gini mana nih hasilnya gitu ya? Dulu, sekarang Boleh- sampai nanti ke boleh kiri. dilihat ya. Ada lagi? Ada Mas Bisa Robi. dilihat. Wih banyak loh. Yang sekarang nih. Oh, ini sekarang ya Mas Bobi. Yang terakhir bikin. Ini terakhir bikin. Ini Mas Bobi juga sempat bikin begini. Bobby semua yang buat. Ini Mas Bobby semua yang bikin. Ini Mas Bobi semua yang bikin. Keren. Maukah kamu menjadi anakku? Masa langsung mau jadi anaknya? Oh, udah. Ini bisa dimainin belajar. langsung, Om Bobby? Hah? Bisa langsung dimainin? Belum tuning ya? Tuning dulu, tuning Oh, belum dulu. Harus tuning dulu. Tapi Mas Bobby dari proses semua ini kan kita ngelihatnya awam banget ya karena kita baru pertama kali juga. Di antara ini semua yang paling sulit itu bagian yang mana sih? Iya, benar, Mas setuju. Bobby kalau bisa dijelasin. Semuanya pasti sulit ya. Semuanya sulit, Iya kan, semuanya tapi the pasti sulit. hardest part yang bener-bener ini butuh ketelitian, butuh kesabaran. Ada. Oke, pertama ini ya. Nah ini tuh lempengan bambu, Heeh. bilah bambu untuk
nanti dilaminasi jadi sebuah papan lebar. Oh, jadi papan lebar gitu. Nah, yang sulit itu Membengkokannya. bukan membengkokkan. Pertama harus Kok bengkok sih, meratakan ini ya, untuk mendapatkan satu lempeng ini kan bambu tuh. Oh iya belok-belok. Ada yang gini. Iya, betul. Nggak rata. Itu pertama itu yang susah. Gimana sih Mas, coba lihat caranya kalau misalnya lagi itu awal-awalnya gitu, maksudnya tahap pertamanya gitu kalau mau bikin Oh, begini. iya. Mas, Pertama kita tebang dari pohonnya ya. oh iya itu saya tahu Ya, itu kalau Mas. itu iya Bang benar. dulu ya, itu direndam kan ya, direndam setahun. ah. Setahun. Iya. Setelah itu kita cari yang panjangnya minimal tuh 50 dari per ruas. Iya. Bambu kan ada banyak ruas ya. Iya. Nah, untuk bahan soundboard atau papan suaranya Iya. minimal panjangnya itu 50. Paling pendek. Paling pendek 50. Enggak boleh lebih tuh. Lebih boleh. Boleh lebih. Lebih boleh. Mas. Tapi kalau lebih pendek dari 50 itu gak dapat untuk gitar-gitar kayak gini ya, kecuali gitar kecil. Oh, berarti itu yang paling susah dan challenging salah satunya adalah menemukan 50 cm lempengan yang lurus. Sebetulnya enggak Enggak juga. karena banyak bambu ya. Karena banyak bambu. Tapi yang bikin susah jadi part ini Yang mesti teliti itu pertama ini kan mesti dilem. Ini tuh harus 100% rata ya. Iya. Ketika mau dilem. Gini ya, Bobi ya. Jadi ketika kita lihat cahaya gini, dia Enggak ada tembus. bolongan. Ada iya. bolongan ya. Oh iya bener juga ya. Yang mesti teliti pertama itu. Karena itu mempengaruhi nanti nada ya. Nanti kalau gak rata setelah jadi gitar bisa jadi dia pecah lagi. Oke. Kerja walaupun 2 kali jadi iya. itu bisa jadi pecah walaupun udah jadi satu gitar tuh. Kalau dia nggak rata. Coba Bang Ebel. Coba. Satu lagu nih buat kamu Mas Bobi. Oh, Tentang kehidupan. Wah. Asik. Saya. Berjalan walaupun hilang. Angin pun takkan datang Angin takkan datang. mencari apa yang hilang. Dari jiwa ada yang hilang. Mas Bobi ku suka kamu. Mas Bobi ku bikin gitarku. Mas Bobi selalu membikinnya. Oke, saya terima kasih ya. Tapi enak kok lagunya, Bro. Keren, enak. Enak nih. Mas Bobi, jadi Mas Bobi, intinya keren. itu Kak Ebel, Kak Boyen untuk jadi satu gitar dengan presisi dan suara yang enak itu prosesnya Prosesnya panjang. Iya, Makanya worth it kalau harganya tuh mahal. Iya, karena prosesnya nggak mudah. Tapi mahal murah mah relatif. Relatif ya. lah. Memang kita lihat dari hasilnya langsung semurah itu, segala mahal itu enggak juga kan. Iya. Tapi lihat Abang Mas Bobi, dengan dia berkarya begini badannya elemen sekali dia sekarang. Berotot segala macam. Mobil lah. Dia gara-gara bikin kita urat-uratnya kalau semua. Ini musik-musikan udah. Iya. Aku mau ngajak kalian lagi ke tempat yang seru deh pokoknya. Hah, mau dong. Kamu kan baru punya rumah, habis Iya, nikah. iya. Ini buat mengisi semua kekosongan yang ada di rumah kamu. Kamu salut aku. Kamu memang yang terbaik. Ayo, ajakin si Boyen ke tempat-tempat barang antik dong. Ayo, Mas aku pamit ya. Siap. Terima kasih banyak ya. Iya. Makasih banyak Mas Bobi dan semuanya. Makasih. Iya, sama. Malu nggak? Makasih, Malu Bang. nggak? Malu nggak? Malu nggak? Enggak kan, nggak malu kan, Bang? Enggak. Nah, gimana nih, Bang? Ayo Bang. 2, 3. Dia ikut. Nih, Bang, Kiki. perkenalkan kita bertiga. Ini Kiki, ini Ebel, ini Boyen. Ini kalau nggak salah Halo. Abang Amal. Amal. Abang Amal ya? Ini Abang Amal, ini perbuatan, Bang. Ini Abang Amal baik lagi. Ini Abang Amal yang punya flipper ini, Kak. Jadi di sini menjual barang-barang vintage. Iya betul. Ya Mas Amal betul ya? Betul. Ada berapa koleksi di sini kira-kira Mas Amal? Aku lihat di Instagram ini rame loh. Banyak lah, banyak. Banyak ya? Ratusan lah.
Ratusan. Ratusan mungkin ribuan juga banyak. Mohon maaf saya mau nanya. Ini bapaknya Mas Amang? Oh, bukan. Bukan. Bukan ya. Ini bapak ayam goreng. Bener lagi. Iya kan? Iya kan? Ini hidup nggak bang? Enggak. Hidup dia kalau itu. Kalau diapain? Kalau dijilat. Kalau dilus. Oh, Bang Amal. Bang Amal, kita mau ngeliat ke situ boleh Bang Amal? Barang-barang ada di sini kita Iya, lihat. iya, ayo, masuk. Sebenarnya saya lagi cari perabotan Bang Amal. Iya, perabotan buat apa nih? rumahnya Kak Boyan, Iya. Bang Amal. Oh, iya. Iya, Bang Amal. Ini jenis-jenis jam banyak di sini Jenis ya. ini banyak jam dinding ya. Jam yang keluar burung mana Bang? Keluar burung itu tuh. Mana, Kalau mana? sana. Emang ada? Ada. Biar mau keluar apa ntar jamnya? Jam itu jambu air. Asal aja. Asal jeplak aja. Sorry bang, bang yang ada di itu di apa? Di Tom and Jerry. Tom Jerry ada. Iya, barusan kan dia. Sorry. Ya, baru. Mungkin masuk pengebel yang kayak gini nih. Ini yang biasa di rumah-rumah orang ada tuh. Iya, rumah-rumah Kalau jam orang kaya. 12 bunyi ya. Betul, biasanya jam ya. 12. Bang, mohon maaf bang, ini Belum jam kita ini belum ada main. yang pakai baterai, ada juga katanya yang pakai Mekanik. 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 Ya, Nah, rata-rata jam kayak gimana tuh bang? Kalau misalnya rata-rata, kalau jam kayak gini sih rata-rata mekanik semua. Tapi kalau misalnya baterai biasanya tahun 70 ke atas. Oh, tahun Nah, 70. 70 ke bawah biasanya Bang, mekanik. ini kan Kakak Boyan konsep rumahnya gimana Kak Boyan? Saya kan kebenaran kan ini ya, seadanya sih rumah saya. Seadanya budget, ya kan? Iya. Maksudnya pengen ke klasik sih, Bang. Oh, iya. Ada Iya. sentuhan klasiknya kira-kira yang paling pas, maintenance-nya paling gampang gitu Bener, ya. setuju, bener. Untuk di rumah Kakak Boyan Iya. tuh kira-kira yang Gimana? mana Bang? Yang jarang baterainya habis. Iya. Iya. Yang baterai apa yang mekanik? Mekanik aja boleh deh. Tapi cara makainya gimana bang kalau mekanik tuh? Kenapa? Cara makainya? Cara makainya kalau misalnya mekanik itu harus diputar. Diputer. Diputer gimana Bang? Boleh nggak Bang? Bisa, Mau lihat? boleh. Kalau mekanik diputer, kalau yang jam dijilat, dicelupin. Jatuh biskuit ya. Bunyinya masih cakep ya. Ya denger. Dengerin, detung mana ada berapa biji tuh? Nah, kayak gitu lah. Itu bukan toke itu. Lebih ke toke. Tapi jujur Kak, Bang Kiki, saya terima kasih banyak sudah dibawa Iya. ke sini. Oh iya, karena Kita ini rekomendasiin. aku sama Bang Amal kan emang berubah banget ya Bang Amal ya. Dulu cuma satu kelas Bang. Enggak, bukan. Tapi bisa nggak Bang Kiki negoin nanti harganya buat Ya udah gini, Bang Amal. Ini kan buat kakak saya nih. Kebetulan lagi ngumpulin buat perabotan di rumah. Kasih dong yang paling cocok sama harga yang paling bagus kira-kira. Aman pokoknya. Serius. Yang paling mahal dulu kali ya, boleh ya? Udah, paling Orang mahal. kaya, lagi sering syuting, di mana-mana, job di mana-mana. Sukses. Boleh nggak cari yang paling mahal tuh yang mana kira-kira yang ada di sini? paling mahal dan bersejarah. Iya. Bersejarah. Paling mahal sih yang ini nih. Wah, apalagi Mana coba lihat. Ini tipe apa nih yang mahal ini Bang? Nah, ini kalau ini sebutnya jam primitif lah. Jam primitif. Iya. ada orang lega, Jamnya bukan ini. Oh iya, bukan, sorry. Jamnya. Iya. Yang mana Bang? Ini paling primitif nih. Kalau ini berapa? tahun 16-an. 16-an. Oh iya. Awal 1916. 1697. 1697. Betul. Udah ada jam itu Bang. Udah ada jam. Dia ngetoknya bagaimana tuh tahun itu? Ngetoknya gimana maksudnya? Enggak maksudnya Itu cara- pahatnya cara- pahat cara- nasinya. manual lah, manual ya. Tapi bagus banget tuh Iya. kira-kiranya. Bel, dari zaman dulu sini udah ada Bel. Tapi mohon maaf nih, ini tuh ada hantunya nggak sih? Ada. Maksudnya ada isiannya Ada gitu isiannya. ya. Ada beberapa ngomong katanya ini jam ini ada bisa geser-geser, justru saya nyari yang geser-geser ya. Biar lebih mahal ya. Bukan, yang nggak nyewa yang kerja, nggak usah bayar kan. Oh iya, mau geser-geser ya. Bener ya Bang? Nyari saya. Mau dong dibisikin kira-kira berapa ini kalau yang segini nih? Budgetnya berapa? Yang paling vintage nih. Lumayan lah 50-an. kurang lebih. 50 apa Bang? 50 Ribu ya? Kayak mobil. Udah nggak apa-apa, kamu orang kaya udah. Gimana? Apa yang bikin orang tuh senang mengkoleksi barang-barang antik Iya, apa sih? atau barang-barang vintage padahal kan sebenarnya udah nggak diproduksi. Yang sekarang banyak yang lebih canggih, yang lebih baru, bahkan lebih murah. Tapi kenapa orang seneng gitu ngoleksi barang-barang vintage, Pak? Iya kenapa Bang itu Bang? Satu kan karena rare-nya, langkanya. Oh, kelangkaannya. Kelangkaannya. Udah gitu dia nggak produksi lagi. Udah nggak produksi lagi. Produksi zaman dulu itu lebih bagus daripada produksi zaman sekarang. Besi-besinya ya Bang Besinya ya? betul, yang gitu. Berarti secara build quality lebih bagus zaman dulu sebenarnya zaman ya, dulu. dibandingkan zaman sekarang ya. Iya. Bang, ada nggak barang di sini yang paling antik yang benar-benar ini kayaknya nggak akan di display nih, tapi ini gue jaga banget. Dijaga nih. banget. Ada. Ada di Boleh kamar lihat sih. nggak? Ada di kamar nanti. Tapi Bang Amal kalau dapetin barang-barang ini dari mana aja sih Bang? Ada yang dari luar negeri apa dalam negeri Bang? Semua dari dalam negeri. Dalam negeri? Semua di dalam negeri. Iya, kalau jam, terutama jam itu dapetnya paling banyak itu dari Bogor. Bogor? Iya, paling jauh juga Jakarta, Jawa pun ada beberapa. Ada ya? Itu orang jual apa abang yang nyari?
Ada yang datang nyamperin ke sini. Beneran dikit, Ya, bentar ya. Foto dulu kali bertiga. Oh iya, mau foto bang, sini bang. Ayo kasih senyum yang baik. 1, 2, 3, cekrek. Iya. 1, 2, 3, cekrek. Wah, jadinya kosong. Jadinya kosong. Berarti sebenarnya kalau pengumpulan ini beragam ya? Beragam. Di atas juga ada? Ada. Wah, aku sama Boyin boleh nggak ke atas main? Boleh ya? Main apa? Main apa? Ngapain sih di atas? Mau lihat-lihat. Kita mau lihat-lihat. Iya. Ya udah kakak Boyan sama Bang Ebel ke atas. Iya. Gue main ke kamarnya Bang Amal ya. Lagi mau ngapain? Kita mau lihat-lihat. Iya maksudnya lihat-lihat koleksi, lihat-lihat koleksi. Koleksinya apa aja gitu. Lucu banget nih, pantasan aja karirnya Iya. panjang terus nih. Kita mau modal semangat. Kita kan modal semangat. Modal ganteng kalah. Modal suara juga kalah. Yang penting Ebel. semangat aja Bang Ebel. Bagus, bagus. Ih, lu nggak tahu deh, lu kan penyanyi trio Cowboy. Pantas. Cowboy apa? Cowboy bersejarah. Cowboy junior nih, bro. Oh, cowboynya udah nggak ada makanya jadi sejarah. Iya. Tapi keren. Bang Kiki, saya sama Boyan mau ke atas. Boleh, boleh silakan. Ke atas dulu. Bang Amal saya lihat ke atas ya. Izin ya Bang ya. Siap. Permisi ya. Ayo Bang Amal, saya udah nggak Yuk. tahan nih. Bel, kita ke lantai 2 nih Bel. Oke Katanya dong. banyak barang-barang antik dulu di sini yang Ya, siap. bagus-bagus. Ada lampu merah dan hijau. Oh, jangan jalan dulu karena masih merah. Oke, maju, udah hijau. Oke. Hei, belum kuning. Ini kuningnya. Nyingir deh. Wih, ada TV bagus banget ke Wah, Boyan. ini mengenang masa lalu ini saya nih. Aduh. TV-TV jadul vintage gini. Nih, TV orang kaya nih yang ada kayunya gini. Tapi aku pengen yang ini. Brother, teleponin dong istriku. Oke. Aku pengen beli TV ini. Buat jadi Emang kenapa koleksi. beli ini mengenang masa lalu? Mengenang masa lalu. Dulu Ebel nggak punya TV. Punya. Nah, beli Bel tuh cuma 850.000. Ayo udah makanya teleponnya. Makanya itu, gue tuh seneng banget kalau sudah ngeliat barang-barang begini langsung minta telepon aja sama dia. Nanti langsung dibayar sama istriku. Edi. Gak bisa nih bang, sinyal gue hilang-hilangan mulu. Astagfirullah. Heh, lu mah ada aja lagi syuting ah. Kenapa sih emangnya? Kebiasaan nih provider asisten gue. Kalau lagi di daerah tertentu sinyalnya hilang-hilangan. Aduh. Makanya pakai simpati. Sinyalnya full terus, kasih tahu dong Bel sama dia Bel, pakai simpati. Yaudah bentar, gue keluar dulu. Tunggu kamu di sini. Oke bang. Aduh. Makanya pakai simpati. Hei, Kartu hei, WA aja. hei. Nih gua belikan kartu perdana simpati biar lu nggak susah lagi nyari-nyari sinyal. Wah, ini kuotanya banyak apa bang? Kasih tau Yen. Ya elah, nggak tahu diri sekali kamu. Kan nanya doang, Po. Iya boleh. Tapi nih ya, aku kasih tahu kamu ya, pakai simpati juga udah bagus. Harganya terjangkau, cuma 35.000 aja. Udah dapetin kuota dasar 3 GB buat 30 hari. Udah gitu ya, bebas pilih satu dari 24 pilihan digital lifestyle benefit di aplikasi My Telkomsel. Dan juga harganya terjangkau kan? Terjangkau banget ini, Mam. Po. Iyalah. Udah sinyal full, harga terjangkau. Pokoknya simpati terbaik untukmu. Udah deh, cepetan ganti provider deh, pakai simpati. Telepon orang rumah deh, ganti simpati. Oke, siap. Biar gampang dihubungin. Simpatiku Oke? terbaik. siap. Sinyalnya tidak tersendat-sendat. Simpatiku jaringannya nomor 1. Sinyalnya ada terus. Simpatiku, simpatiku, simpatiku. Karena saya suka banget musik, ada nggak koleksi-koleksi musik atau koleksi biar kita dengerin musik gitu? Ada Di mana? kaset-kaset Sebelah di sini. mana? Sebelah sini, sebelah sini. Beuh. Ini Ini kaset-kaset mas, perkasetan nih ya. Ini kaset-kaset, ini kaset-kaset. Ada vinyl juga beberapa. Ada vinyl juga Iya, beberapa. betul. Ada yang Indo nggak? Mau tahu dong? Ada. Kalau kaset, tapi ini nyampur ya, kurang lebih ya. Hmm. Ini ada, tadi saya lihat ini ada Julio Iglesias nih. Tuh. Motley Crue band yang tadi yang dibilangin sama Bang Amal juga ada nih tadi ya. Ada. Kalau ini pengklasifikasiannya apakah Mas Amal ingat atau random taruh aja? Random taro. Random taruh ya. Taro, kalau ini iya ya. betul. Ini vinyl-vinylnya nih. Iya, Ini salah satu contoh vinylnya, tapi ini kayak dari China ya. Cina. Betul. Oh. Yang Indo ada di depan semua. Termasuk buku-buku yang ada di sini ini juga buku-buku jadul. Buku jadul semua. Yang paling lama mau lihat tuh ada nggak? Ada. Ini kayak gini-gini ini lama. Ini dari covernya sih kita udah bisa ngeliat kalau ini buku lama banget nih. Breeding and Improvement of Farm Animals. Oh ini kayak untuk pertanian nih kayaknya ya. Iya, Untuk betul. apa namanya? Peternakan. Peternakan. Sorry, peternakan. Kira-kira tahun berapa nih Mas Amal? Tahun 20-an ini.
tahun 20-an, guys. Ini tahun 20-an udah ada buku yang kayak gini ngebahas tentang peternakan. Kayaknya ini dari Belanda apa dari Amerika Belanda. nih? Belanda ya? Iya. Nah, selain ini tuh dari tadi manggil-manggil saya itu kayak alat musik apa sih itu? Apa tuh? Oh ini trompet. Iya trompet. Masih bisa nyala nggak itu? Masih kalau misalnya niupnya. Kebetulan saya nggak bisa niupnya Iya, juga. iya. Takut kembung banget ini Iya, kelihatannya. iya. Ya ngomong-ngomongin yang paling antik, yang paling vintage, yang paling rare, boleh lihat nggak? Katanya ada di kamarnya Mas. Ada. Dari Boleh kamar. lihat dalam ya? Boleh. Mau dong. Oh, siap. Sorry nih, Dek. Harus pelan-pelan nih jalannya nih, takut kesenggol-senggol nih. Boleh. Oke, ini berarti sebutannya apa? Kamar, apa tempat untuk kontemplasi, apa gimana nih, Mas? Ini kamar bertapa jadi. Kamar, betul, itu dia Buat makanya. cari inspirasi. Buat kayak ngelihat kalibrasi barang-barang nih. Ini semua ini alat ya ruangan kerja lah ya Ruangan bisa kerja, dibilang. betul. Boleh dijelasin dong yang ada di lemari ini apa sih? Kenapa banyak M&M nih? Ya, jadi kalau M&M emang hobi sih. Karena suka, karena figurnya itu lucu gitu. Nah, Cuma makanya jadi kaos ya. Iya, sampai pun kaos-kaosnya pakai sebenarnya M&M, ya. Kenapa spesifik ke M&M? Apakah ada punya sesuai zamannya kah? Bagaimana? Apa karena lucu aja? sesuai zaman karena M&M itu kan dari tahun 70-an juga udah ngeluarin M&M. Oh, Iya. dari tahun 70 udah ngeluarin ya? Tapi ngeluarin figurnya itu dari tahun 90-an lah kurang lebih. 80-an. Figur-figur yang gimana yang dari 90-an? Figur-figur yang 90-an nih ada di sini sih. Ada yang udah masih lus-lus tapi udah nggak ada box. Gitu. Oh, udah nggak ada box? Nggak ada box. Nah, kalau tadi dibilang dari tahun 70-an, yang mana yang 70-an M&M keluarin tuh untuk bisa dikoleksi? Kalau 70-an nggak ada yang 90-an kalau kita gitu kalau saya. Jadi ada yang di sini nih, bentar. Ada ini nih, yang ini. Yang paling langka yang mana? Yang paling langka yang ini. Ini nih, yang Nah, di dalam ini box box ya. ini. Kenapa ini jadi paling langka? Limited Karena edition dia. Dia cuma produksi itu kurang lebih sekitar 300 pieces. ini cuma 300 pieces. Iya, di dunia. Yang dia di atas aircraft itu. Aircraft, Di atas pesawat itu. M&M merah sama M&M kuning ya. Betul. Dan dia ada macam-macam nih, ada yang di firefighter apa namanya? Pemadam kebakaran. Bakar. Jujur gue dari tadi takut nih, rada-rada merinding dikit nih di depan ini. Ini ada pedang-pedang apa sih, Mas? Boleh dijelasin nggak sih? Ini pusaka-pusaka, ini ada pusaka-pusaka yang bersejarah semua. Pantesan. Boleh Mas dijelasin lebih? Iya. Atau kita pindah posisi deh, Boleh, biar boleh, Mas Amal ngejelasin yang lebih enak deh. Nah, jadi ini ada pedang pusaka, ini milik kerajaan Sunda lah. Iya. Iya. Boleh. Historinya. Mas Amal buka boleh? Boleh. Boleh ya? Ini aku buka ya. Ini. Nah, jadi dia ada disebutnya tinata nih. Ya, tinatanya tinata emas dan pamor ini juga dia ada tinatanya tinata perak gitu. Gitu. Ini full semua ini covernya ini bahannya perak. Ini semua bahannya perak. Bahannya perak. Kalau periode pembuatannya kira-kira Ini ketebak estimasi- nggak? Ini abad 18. Abad Iya, 1700-an kurang lebih. 1700-an. Gitu. Ini kalau dijual kah apa ini jadi koleksi? Ini koleksi. Ini koleksi ya. Iya. Kata orang kan, bisa jadi ada isinya tuh, ada ininya tuh, bisa gerak sendiri tuh, bisa berdiri tuh. Pernah ngalamin hal aneh nggak di sini, Mas? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena memang niatnya mungkin karena koleksi Koleksi, aja. betul, ya. Cuma untuk seneng aja ngeliatnya. Iya, karena memang sukanya memang koleksi aja dan seninya aja. Yang sebelah kayu tuh ya. Yang ini bahannya kayu, betul. Tapi ini termasuk langka dan tua juga sih. Langka dan tua juga. Dalamnya boleh lihat, Mas? Boleh. Ini kerajaan. Ini eranya ada kerajaan Mataram. Serius? Iya, boleh serius. boleh izin pegang nggak? Boleh. Ini kerajaan Mataram nih. Ini dari beratnya aja udah, ya maksudnya nggak bohong ya. Pembuatannya kayaknya ini udah lama banget nih. Soalnya build quality-nya kita megangnya aja berat gitu. Iya. Ini kurang lebih ini abadnya abad 17-an, 1600-an lah. 1600-an? Iya. Ini? Iya. Dan rata-rata barang-barang saya kalau misalnya pusaka itu ada udah dikurasi lah. Jadi ada namanya sertifikatnya. Oh, ada sertifikatnya? Iya. Kalau kayak batu bagian lab gitu, tapi pusaka juga ada. Pusaka juga ada tuh? Ada. Berarti ini udah tersertifikasi dan udah memang udah pasti tanggalnya tahunnya tuh tahun abad-abad ke-16 17 gitu. Betul. Ini ada apa aja, boleh dijelasin nggak sih, Mas? Ada Spider-Man, Stormtrooper. Stormtrooper, Darth Vader, Batman, Superman. Nih Superman ada 2 jenis. Gitu. Kenapa ini spesifik taruh di sini dijajarin begitu? Emang itu dijajarin nggak pada berantem? Enggak berantem lah ya enggak. Nggak pada berantem dia? Jadi ini yang saya bilang tadi saya punya 2, satu saya jual, ini masih box yang saya simpan. Oh, ukurannya sama kayak yang di depan itu Iya, ya? 80 cm, ini 80 cm semua. 80 cm semua, cuma ini ada boxnya. Betul, ada boxnya. Ini berarti langka nih, lumayan langka Langka, ya. Di depannya itu ada apa?
Chewbacca, ada Hulk, Ada Hulk, ada Stormtrooper, itu sebelahnya Darth Vader. Vader, Sebelahnya apa tuh namanya? C7 ya apa? C7 apa siapa tuh? Iya, temennya R2D2 ya. Atau itu. Sebelah lagi Stormtrooper. Ini kalau boleh tahu nih Mas, spill harga tipis aja. Yang lain kan saya nggak berani nanya nih. Yang ini aja deh, yang 80 cm, 80 cm. Kira-kira nih kalau aku bilang, Mas Amal, saya pengen ngambil semuanya nih yang kayak begini. Kurang lebih lah estimasi sekitar 4 sampai 5 juta lah satunya. Yang di box. Yang di box? Iya. 4 sampai 5 juta satunya. Jadi kalau ambil semua 10 lah ya. 10. Pokoknya in total ini baru di sini doang guys. Ini baru yang ada di atas ini, kurang lebihnya begitu. Ada lagi nggak yang jadul-jadul yang bisa aku lihat sama Bang Ebel sama Kak Boyan? Karena si Kak Boyan kan dari tadi udah ngeliatin barang-barang vintage. Iya. Takutnya kalau kita sembari ngobrol sini dia ambil-ambilin, nggak bayar. Iya. Ada lagi yang bisa kita lihat? Ada sih, Apa tuh? motor. Ih, mau gua kalau motor gua mau. Ini motor jadul juga? Motor jadul juga. Vintage juga nih? Sama. Boleh lihat nggak? Boleh. Yuk. Ayo, saya. Bang, ini ruangan apa lagi nih, Bang? Ini, nih. Wah, motor-motor klasik. Motor-motor klasik semua ini Bang Ebel, Kak Boyen. Tadi gua Ini dikasih. motor apa sepeda? Ih, jelasin Bang Amal. Sepeda ini. Ini Tapi kok tangkinya kayak Harley Davidson? Biasanya Harley motor ya, kayaknya bohongan sih ini ya. Bohongan sih. Tapi kelihatannya. jujur nih, kita pengen nanya nih, ini beneran Harley, sepeda Harley beneran? Iya. Sepeda Harley original nih. Tahun berapa nih bang? Ini tahun 97. Hah? Umurnya berapa berarti? Waduh. Banyak lah pokoknya. 97 ini. Ya 97. Ini dari sampai untuk ini apa sih namanya? Sadel. Sadel. Sadelnya ini juga aslinya begini. Oh, ori semua nih. Ori semua. Original. Ini Semua original, Bang. Ini juga handle-nya. Iya, jangan kasih tahu ini, asli juga. Ini, asli. tadi Kakak Boyan katanya buat koleksi mau nawar berapa sih? Kalau boleh tahu nih. Abang mau dilepas ya ini? Enggak. Ayo ini Bang lepas kontrol dah. Aman bang. Selain Harley apalagi bang? Harley, sepeda Harley. Ada beberapa motor sih. Ah ini Ini paling legend sih. enggak, kalau ini jadul banget nih. Nih, Ini motor buat jalan kayak gini. ini mau nganterin anak sekolah ini. Ini tahun berapa nih Mas yang ini? 2004. Oh, ya udah. 2004, Enggak ya menarik udah. ya. Yang ini. Ini nih, Bang. Abang kan juga punya Mio kan? Tahun 2004 juga kan? Tahun 2004 Saya juga juga. punya 2004 juga. 2004. Emang kita pencinta. Cinta Mio. Ini tahun berapa bang? Ini tahun 55. 55. Tahun 55 berarti umurnya udah mau 100 tahun, lebih. 100 Iya, tahun. 105 tahun ya. Bang kita Oke. penasaran bang, boleh nggak dihidupin bang? Iya, boleh nggak? Coba saya mau denger suara mesinnya, karena saya baru ngangkat juga. Oh, baru ngangkat Harley Bang Ebel. Alhamdulillah. Banyak banget duit Bang Ebel nih ya. Maaf ya bang. Iya. Ini bunyinya Ada gimana sih boncengan bunyinya? nih. Hah, bunyinya ya bunyi motor ya. Wih, Oh. bunyinya gagah banget ya. Gagal banget, bunyinya laki banget ya. Boleh. Nice nih, keren nih. Tapi Kakak BM berarti kan udah ngeliat-liat di sini. Iya. Barang koleksi-koleksi buat pajangan di rumah udah. Ajak kita kemana lagi dong? Katanya aku dengar Kak Boyan pengen belajar masak juga, emang benar? Iya, Sejauh ini? pengen membuat Kebetulan dia kue-kue. bernikah, dia pengen mengharmoniskan suaminya. Ih, keren, Masya Allah. Berarti suami gue di Jakarta Pusat dong. Kenapa? Harmoni. Ya udah Bang Amal, makasih ya. Yaudah, sekali makasih lagi Bang Amal ya. Udah dikasih lihat koleksinya. Makasih banyak nih kita. Ya, yang mau beli barang-barang vintage, mau dekorasi kafe, mau Ya. hotel, macam-macam segala macam, datang aja ke Bogor di Komplek IPB Baranang Siang 3, Blok E nomor 5. Dan di sini juga semua harga udah pasti murah-murah. Dari tadi kita lihat harganya juga terjangkau. Benar. Udah gitu di sini semua khusus untuk tayangan ini buy one get Get one. one. Nah. Jadi buat Ya pokoknya kode promonya Ebel, Boyen, Kiki. Oke deh kalau gitu. Ya Bang ya, yuk. ada Ayo. diskon ya. Makasih ya, Bang, ya. Thank you. Bang, makasih Bang. Makasih ya. Ayo, bawa, bawa. Ayo. Pelan-pelan, Lempar. Bang, pelan-pelan. Ayo Bang. Kibel gimana nih Kibel? Kiki dan Ebel. Nah ini tempatnya yang udah aku bilang. Tadi kan mau nyobain bikin-bikin kue-kue. Iya mau belajar bikin kue. Ini kita udah nyampe di Pruve. 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 Persatuan Indonesia. V-nya? V-nya deh. Percintaan dan kebudayaan Indonesia. Bro. Brunei Darussalam.
salah. Bruve. Bruve, itulah Bruve. Itu Bruve. Tempat kafe yang di mana Iya. bagus. Bro. Kamu bisa jelasin nggak ke dia? Bruve. Food and Food and patisserie. Kalau tadi kan udah ngeliat tuh pajangan-pajangan buat di rumah, Iya, Bang. koleksi-koleksi. Iya. Nah ini untuk bikin kue biar makin disayang suami katanya. Nah, gimana kalau kita masuk aja, Bang? kamu tahu dari mana saya senangnya? Ya, saya udah terlihat banget dari wajah kamu yang Iya. pengen keluar Jumba. Masa? Muka gue ada koreonya. Iya kan? Coba dong lagu dong, mau bikin pastry ada Ya, lagunya. pastry. Dari bakery pastry. Mari kita bikin bakery. Bakery. Mari kita bikin pastry. Pastry. Jangan malas-malas dirimu itu. Yeah. Agar kamu makin sayang suami. Masukkan tepungnya. Ayo masuk. Ayo masuk. Kita akan membuat Hati cake. gelisah, makannya kue kita bersama-sama. Di depan kalian Ada. sudah ada kue. Wow. Ada cheesecake. Cheesecake adalah makanan untuk umat manusia. Bang Emil, kakak Boyan. Sorry. Bang, Maaf ya, maaf. ada cheesecake untuk umat manusia. Iya. Maaf ya, maaf. Maaf, aku salah. Nangis. Wah di sini namanya pisau. Maaf ya, maaf. Ada cheesecake untuk umat manusia. Kayak pahlawan nih ya. Itu ada. Ah, ini aku mau kenalin. Mau nangis gua. Ini namanya. Halo. Kenalkan. Datang di Pruve. Halo Kakak Moren. Salam Kakak Moren. kenal. Kakak Moren boleh di sebelah Bang Ebel? Silakan, Kak Moren. Nah, Maaf biar ya, kelihatan Kak Moren. kamera. Halo Kamoren. Kamu bisa di sebelahnya, Boyan? Boleh. Mohon maaf, skincare-nya apa ya? Cantik banget. Aduh, bisa aja. Nanya skincare. Yeay. Iya. Kamoren ada lagunya buat Kamoren dong. Aduh, apa tuh? Morena, ayo melihat Emang namanya Morena, Kak? Betul. Morena, Iya. melihat senyumannya. Makan di sini pasti melihat Morena. Permisi, assalamualaikum. Dilihat Kamoren. Maaf ya, Kak Moren. Kamorennya begini. Gak apa-apa. Kakak Moren sempet gini dikit. Gini dong. Jelasin dong Kak Moren ini siapa? Kak Moren ini adalah owner dari Pruve. Oh, Eh, halo Kamoren, salam kenal ya. Kak Moren, ini Kakak Boyen. Hari ini aku ajak ke Pruve untuk nyoba-nyobain atau kalau bisa nanti kita bikin-bikin kue juga Belajar karena bikin lagi cake. belajar bikin Boleh. cake. Aku dengar katanya Kak Boyan ini ya baru nikah ya. Nanti aku ajarin bikin cake. Iya, aku mau dong belajar bikin cake biar suami aku betah di rumah. Boleh. Bener, Kak. Iya, dia juga mau bikin. Bikin apa? Bikin ulah. Tadi Bang Ebel nanya kenapa namanya Pruve? Iya. Ambil dari mana sih itu bahasanya? Kita ambil dari bahasa Prancis, artinya supaya diterima. Oh, proof, di-proof gitu ya. Ah, keren. Di-proof. Tahu kamu di-proof? Tahu dong. Diapain? Diokein. Betul. Diokein. Tumben. Supaya diokein sama masyarakat-masyarakat sini. Iya. Benar, manusia Kak. Karena kan cheesecake untuk umat manusia. Manusia, untuk umat manusia. Bisa nggak kita mencoba untuk membuat cheesecake ini? Ayo, boleh. Kita Silakan. bikin apa Kak Moren? Kita bikin Choco Hazel namanya. Choco Hazel bukan cheesecake. Choco Hazel ini idola Apa tuh? saya. Kenapa emang? Karena saya pernah makan di sini Choco Hazel. Kan ini baru pertama kali. Pertama kali. Ya, saya pertama kali ke sini. Ayo kita belajar dulu. Ayo kita belajar dulu. Pertama kali. Kita pertama kali nih. Kak Moren. Kita akan membuat kue. Kak Moren ini ada lagunya? Kak Moren. Lagi. Nah, Kapan datang? bersama kita bergembira. Oh, beda sekolahan. Beda sekolahan. Beda sekolahan. Kak Moren. Boleh duduk, boleh duduk. Ini boleh dulu. Iya, boleh, Kak silakan. Moren. Duduk ya. Biar nanti lebih enak bikinnya. Kakak Moren, berarti ini yang di depan kita bahan-bahan untuk bikin Choco Hazel tadi namanya. Betul. Ih, pas banget. Iya, nama Oh, nama saya suaminya ya? Hazel. Oh iya benar. Jadi di depan kita boleh dijelasin nggak nih bahan-bahannya? Bahan-bahannya apa Oke. aja nih, Kak? Kita pakai 100% dark chocolate, Belgian dark chocolate. Terus nanti ada Belgian ya? Betul, Belgian dark Nih, chocolate. Belgian. Ini dari Belgia dong, coklatnya. Iya, betul. Wih, langsung dari Belgia loh. Benar. Tuh, dark Kita coklat pakainya ini. premium. Bahan-bahannya premium semua ya? Betul. Oke. Kita pertama nanti bikin mousse-nya dulu. Jadi di sini udah ada dark chocolate, terus ntar kita kocok krim. Terus kita bakal fold krimnya sama si dark coklatnya. Nanti Oke. bakal kita isi di mold. Setelah itu kita freezerin, nanti kita hias.
pilihan ganda. 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 Di Kamoren ini orangnya respect banget loh. Dia respect loh. Terus selanjutnya ini diratain ya, Ce? Iya. Oke. Oh, ini tuh harus ketutup semua dia. Iya. Ini boleh ditekan lebih dalam lagi. Boleh? Ini juga. Gini? Ya, stop. Sedalam ini? Iya. Emang iya, Ci? Ini juga. Dalam lagi gini? Yes, dah. Udah apa-apa, Ini Ci? juga. Abis ini terus abis di apa namanya ditekan-tekan dikasih krimnya lagi terus diapain lagi Tace? Udah, habis ini kita masukin freezer, udah jadi. Oh, udah jadi begitu aja. Ini gampang ya. Gampang. Jujur, aku pengen berteman sama Cici, pengen belajar terus. Ini kita masukin, udah jadi. Ini kita masukin ke freezer dulu ya. Wow! Gampang banget ya. Oh, jadi bawahnya crunchy-crunchy gitu. Ya, terus bawahnya kita taruh di crumble base supaya nanti ada texture crunchy-nya. Oh, di daerah Bekasi tuh. Kenapa tuh? Crunchy. Ranji. Halo, udah jadi nih. Ini namanya tadi apa, Abel? Coklat atau Mama Mia? Bukan namanya Choco Hazel. Choco Hazel. Choco Hazel. Bener. Sesuai dengan nama suami dari Kak Boye. Iya. Hazel. Hazel. Nah, kita mau coba dengan variasi topping kita semua ya. Benar-benar. Apalagi saya pakai tema sekarang adalah kesejahteraan. Kenapa tuh kok kesejahteraan? Karena banyak banget yang saya taruh. Ada emas-emasnya, ada ini. Masih Itulah. mbaknya kemana? Mbaknya di situ. Kelihatan ya dari tiga ini yang mana yang udah sering buat, yang mana yang baru pertama kali. Iya, pemula. Benar. Ini bener-bener bentukannya bagus, sumpah hancur banget. Coba kita tanya penilaian Cece. Iya, Dengan tapi kan garnisnya. nilai seni nggak ada yang salah Iya. ya. Gimana? Kalau Kamorena gimana? Kalau aku paling suka Buat yang aku ini. sendiri. Terima kasih ya, Ce. Ini. Kenapa Cece suka yang punya aku? Soalnya berkonsep dia kan tadi katanya kayak pegunungan. Iya, kayak lagi hiking terus di puncak gunung, terus kayak Betul. tuh ada pepohonannya, Terus ada nggak too bebatuannya. Nggak too much. Oke, Dia kecewa. kecewa nih. Kecewa. Jangan kecewa dong, Mas Ebel. Tapi kamu milih ini juga nggak? Iya, Kenapa ini? soalnya dia artistik banget. Ah, itu saya bilang. Artistik selalu melihat apa yang ada di dunia ini. Tawamu menggelitik seperti mesin ketik. Ada lagi? Tidak ada, mari kita coba. Udah tidak sabar, juga tidak ide. Mari langsung kita Coba. Kita cobain ya, Ci ya. Ya silahkan. Kita cobain ya, Ce. Cobain ya, Ci. Jujur sih belum mencoba aja aromanya dah. Oh, aroma apa tuh? Aroma apa tuh? Aroma kenikmatan dan rasanya mantap. Jadi coklatnya itu wangi banget, berasa banget coklat Belgianya ya. Bener banget. Dan Kayak itu dark coklat gitu ya. bener sekali. Jadi kita coba manner ya. Coba biasanya kan kalau kayak gini ya, diginiin nih, set. Sini kalau nggak di sini nih. Ya, Ce, ya, table Iya, manner bener. sini. Iya, biar Biar nggak berecetan. berecetan. Gitu. Tapi Mendel, kamu pakai tisu mana? Aku nggak ada pakai tisu, udah langsung aja tadi sini udah well. Langsung aja kita potong yuk. Yuk, langsung aja yuk kita potong yuk. Langsung. Aku potong ya. Aduh, Lihat bagus banget teksturnya. soalnya. Lihat dalamnya ya. Sumpah guys, lu harus lihat nih potongan pertama aja dia lembut banget nih. Tet, bu. Lihat ya. Oke. Cobain. Tuh ya.
Tuh, Langsung aja cobain. kita kasih emasnya. Tuh ya kayak gini ya. Aduh, ya ampun. Enak banget. Enak banget, kan beneran. Kenapa berasa banget ininya ya? Kayak aku ngerasain crunchy-crunchy-nya berasa banget itu dari mana ya? Ini dari coklatnya. Itu mana ya? Bel, masuk Bel. Kayak Bel. Salah. Bang Bel, kenapa sih? Gimana Bel? Kok nggak masuk Bel? Mana dong? Di mulut, salah. Agak diginiin. Agak dimakanin. Iya. Nah. Lama-lama ya bisa kamu gitu ya? Ya kebiasaan deh. Oke, aku akan cobain ya. Lembut banget ya. Lembut banget coba. Dingin ada dingin-dingin Ada gitu ya. dingin-dinginnya. Suapan untuk kalian para sahabat JJYG. Set, 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 set. Enak banget. Enak banget sumpah. First impressionnya apa? Lembut. Lembut, terus aroma-aroma kacang yang ada di dalam tubuh ini berasa banget Kue di dalam kue. di dalam kue ini. Bukan dalam tubuh. Berasa banget. Feel-nya ketika kita memakan itu rasanya kayak berasa kita berada di umur sekitar 18 tahun lagi. Pil apa? Feel rasa nikmatnya. Kita sampai sekarang juga nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Tapi ya intinya Bang Ebel menikmati kamu Menikmati. Rena. Terima kasih. Intinya dia benar-benar menikmati apa yang Choco Hazel ini. Yes. Tapi Cip, cara potongnya bener nggak sih kita bertiga ini? Benar. Bener Bener lagi. ya? Cara potongnya Nih benar. potongannya. Potongan kedua lagi kita akan cobain ya. Oke ya. Makannya dari atas sampai bawah. Sampai atas dari bawah ya. Oke gini ya. Jadi berasa semuanya balance. Biar balance ya. Duh, aku suka banget lagi. Aduh enak banget ini. Jadi ini Gimana pas dong? banget buat orang-orang diet Ji untuk makan ini Ci. Kalau nggak merasakan gula selama setahun, ini enak banget. Tapi Ini. kalau udah kebanyakan gula, Tidur. Kalau ini tuh bikin kita tuh rasa moodnya kita tambah naik. Bahagia terus Ci. Kakak Morena, sekali lagi mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari Bang Ebel. Ya maaf ya perlakuan kita gitu ya, maaf ya Cip. Nah pokoknya kita doain sukses terus. Iya. Buka cabang di mana-mana kita tunggu Amin. ya cabangnya ya Kita Cip ya. tunggu undangan dari Pruve berikutnya. Benar. Iya. Kita mau nyobain lagi Choco Hazel lainnya. Setuju. Kita mau nyobain cake yang lainnya. Betul, karena bukan ini aja yang ada di sini. Banyak lagi rasanya di sini. Yang pasti nonton terus JJYG. Nanti kalau misalkan main ke Bogor harus main ke Pruve. Cobain cake-nya ya. Cobain cake, cobain semua makanan di sini enak banget. Cici terima kasih sekali lagi. Makasih Cip. Makasih Makasih Kiki ya. Makasih ya. Ebel. Tapi aku makasih udah diajak, moga-moga apa yang tadi kita udah jalanin, kamu bisa terinspirasi. Iya, makin pokoknya ya. terima kasih Kiki udah ngajak aku tadi Sama. bikin cake segala Sama. Bang macemnya Kiki, di terima kasih Bogor. juga udah menghandle kami berdua. Iya, terima kasih ya. Benar. Nggak dong, aku pokoknya buat JJG, aku suka selalu JJYG. Cici Terima aja. kasih JJYG. Cici aja Cici. JJYG. Ayo C, 1, 2, 3. JJG. JJG. Jalan-jalan, jalan gas JJYG, JJYG, jalan-jalan, yuk gas. Thank you.